Salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat yang sangat memanas antara Agatha dan para polemikus Islam. Mari kita dengar bagaimana debat mereka. Tuhan Yesus memberkati kita. Ditanya ini pasti nggak bisa jawab. Ini saya salah satunya, ini saya langsung sakit kepala saya. Saya tertekan kalau mendengar pertanyaan ini. Iya, jadi Muslim memang selalu berkata, di manakah Yesus berkata, akulah Tuhan sembahlah aku. Ya, jadi yang mau saya katakan pertama begini, Anda itu ketika membaca Quran, ini berkali-kali saya ngomong, Anda itu seperti lihat film, episodenya udah episode terakhir, ya. Contoh di drama Korea 10 episode, Anda tuh lihat cuma episode 10, episode 1 9-nya, Anda nggak tahu. Nubuatan mengenai Yahweh turun menjadi manusia, itu ada semua Pak di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita. Saya kasih Anda beberapa contohnya. Yesaya 40 ayat 3, ada catat di situ. Apa dikatakan Yesaya 40 ayat 3? Ada punya Alkitab nggak di situ? Nggak ada. Yesaya 40 ayat 3 berkata begini. Ini aku buka semuanya ya, supaya Anda tahu. Ini nubuatan kedatangan Yahweh ke bumi. Ada suara orang yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Yahweh. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ya. Ini nubuatan ini, Yesaya 40 ayat 3, adalah salah satu nubuatan bahwa Yahweh itu akan datang ke bumi. Dan kedatangannya didahului oleh seorang utusan. Sekarang kita lihat Yohanes 1. Kita lihat. Anda catat Yohanes 1 ayat 19 sampai dengan 34. Di situ dikatakan, ketika Yohanes ditanya, apakah kamu Mesias? Lalu Yohanes Pembaptis mengatakan, bukan, aku bukan Mesias. Tapi aku adalah utusan suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Kyrios. Kata Kyrios di sini adalah bahasa Yunani dari kata Yahweh yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama, karena mereka memakai Alkitab Septuaginta. Ya. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, Yohanes 1 ayat 23, luruskanlah jalan bagi Yahweh seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Aku bukan Mesias itu, tapi dia yang datang membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Lalu ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, dia berkata, dialah itu Mesias yang aku katakan. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika aku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan Yohanes Pembaptis mengatakan begini, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati. Ia tinggal di atas Yesus. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia, siapa yang mengutus aku membaptis dengan air? Siapa? Bapa, Roh Allah, ya. Telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dia, Yesus ini adalah anak Allah. Dan kalau Anda baca, siapa yang bisa membaptis dengan Roh Kudus? Kita baca di Yoel, Pak. Siapa yang bisa memberikan Roh Kudus di Yoel 2? Hanya Yahweh. Makanya Yohanes Pembaptis nggak bisa membaptis dengan Roh Kudus. Manusia hanya bisa membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Anda baca di Yoel 2. Yang saya minta Bu, Enggak. Yesus sendiri Bu. Loh ini saya sudah jelaskan. Di Ini dalam konteks kami banget penjelasannya loh. siapa? Yahweh. Ya. Oh siap Bu, siap. Kemudian dikatakan apa? Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka semua anakmu laki-laki dan anakmu perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi doktrin Yahudi itu, Pak, ya ketika para rasul menuliskan Yesus Allah yang benar, dialah firman Allah, itu diambil dari Perjanjian Lama. Jadi gereja mula-mula yang mereka pelajari itu adalah Alkitab Perjanjian Lama.
Makanya mereka tahu Yesus itu Yahweh, Yesus itu pencipta yang datang menjadi ciptaannya sendiri. Ya. Kemudian apa klaim-klaim Yesus? Saya kasih tahu Anda. Saya tanya sekarang, kira-kira manusia itu sudah ada sejak kekal apa belum, Pak? Ketika saya ini lahir, misalnya saya lahir nih. Lahir misalnya. Misalnya berapa? 30 tahun lalu saya lahir misalnya. Itu sebelum saya lahir, apakah keberadaan saya itu sudah ada menurut Bapak? Manusia. Pak? Ketika dia lahir sudah ada ya. Sebelum dia lahir, apakah keberadaannya itu sudah ada? Belum ada, Bu. Masih di alam rahim. Ya enggak di alam rahim dong. Kalau dia belum lahir ya belum ada kan gitu kan? Ya. Siap. Nah sekarang klaim Yesus kita lihat. Yesus berkata di Yohanes 8. Ayat, kita lihat ayat 50, ayat berapa nih? Ayat 58. Yesus berkata, sebelum Abraham jadi aku telah ada. Akulah aku katanya. Ya, ketika Yesus berkata begini, sesungguhnya Bapa kamu Abraham, dia berkata, telah melihat aku dan telah mengenal aku. Lalu orang Yahudi berkata begini, loh umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana mungkin kamu bisa bertemu dengan Abraham? Karena Abraham dengan Yesus itu terpaut 2000 tahun. Lalu Yesus berkata apa? Sebelum Abraham jadi aku telah ada. Begitu juga tadi kesaksian Yohanes 1, Pak, kesaksian Yohanes Pembaptis. Secara manusia Yohanes Pembaptis itu lebih tua kira-kira 6 bulan. Tapi Yohanes Pembaptis berkata apa? Nih, aku bacakan ya. Dialah yang kumaksudkan ketika aku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ya, tadi perkataan Yohanes Pembaptis. Lalu Yohanes Pembaptis berkata begini nih. Bentar ya, aku carikan ayatnya. Dia telah ada sebelum aku. Di Markus nih. Nih, Markus 1 ayat 7. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Inilah dia yang aku katakan kepadamu karena dia sudah ada sebelum aku, kata Yohanes Pembaptis. Lalu bagaimana Bapak bisa merekonsal ini? Yesus mengatakan aku ini turun dari sorga. Kira-kira ada nggak Pak manusia yang berani berkata aku turun dari sorga, aku datang ke dalam dunia. Aku bukan berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Itu klaim siapa Pak? Manusia bisa nggak klaim seperti itu? Bisa nggak ada seorang nabi mengklaim dia turun dari sorga? Itu ayat berapa, Bu? Itu ayat berapa, Bu? Yesus mengaku itu. Ya. Tadi udah dicatat ya, Yohanes 8 ayat 58. Ayat Nih, Yohanes 6 ayat 41. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga. Aku telah turun dari sorga. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Lalu orang-orang Yahudi itu berkata, loh, bukankah dia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana mungkin dia dapat berkata aku telah turun dari sorga? Tetapi Yesus berkata apa? Tidak ada seorang pun yang telah melihat Bapa, tidak ada seorang pun yang dapat naik ke sorga selain dia yang telah turun daripada sorga, yaitu siapa? Dirinya sendiri, Mesias sang anak manusia. Jadi nggak ada seorang pun tahu jalan ke sorga. Kalau dia yang dari sorga nggak turun Pak. Itu klaim Yesus. Siap. Bahkan Nabi Bapak aja nggak tahu jalan ke sorga. Bentar Kak, ini kan ada nih Yohanes 5:30. Nah sini tertulis aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iya. Iyalah. Dia kan menjadi manusia, jelas. Bentar Kak, Kita tidak aku mengenal kemanusiaan Yesus. Bentar Kak, Sekarang aku kita lihat, apakah kemanusiaan itu sama nggak seperti Anda dan saya? Gitu.
Sekarang saya tanya, manusia Yesus ini ada nggak manusia yang boleh berkata aku turun dari sorga? Ada nggak manusia yang mengklaim ini? Aku nggak tahu Ada nggak manusia yang mengklaim nih? Ditutup dulu kalau saya bacakan Anda Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ada nggak manusia bisa klaim ini? Ada nggak manusia yang bisa memberikan hidupnya Nggak ada. supaya banyak orang itu bisa diampuni dosanya? Ada nggak seorang manusia yang bisa memberikan hidupnya supaya orang lain bisa memberikan hidup kekal? Ada manusia bisa klaim begitu? Nggak ada. Nggak ada sih. Ini pertama, ya. Yang kedua, saya kasih Anda klaim Tuhan Yesus. Akulah terang dunia. Ya. An-Nur adalah salah satu nama dari Allahmu. Betul apa enggak? Yesus berkata dialah An-Nur, dialah terang dunia. Yesus berkata Yohanes 9 ayat 5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 12 ayat 46, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Yohanes 1 ayat 9, terang yang sesungguhnya telah datang ke dalam dunia. Bisa nggak ada nabi nggak boleh berkata aku terang dunia. Musa saja tidak, nabi terbesarnya bangsa Israel, tidak pernah mengatakan akulah terang dunia. Aku telah turun dari sorga. Musa nggak pernah berkata begitu. Musa nggak pernah berkata barang siapa menuruti firmanku dia hidup kekal. Musa berkata barang siapa melakukan hukum Taurat, dia mendapatkan hidup. Lalu Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Yang awal dan yang akhir itu kan nama salah satu daripada Allahmu, betul? Saya bacakan Anda, Wahyu 1 ayat 8. Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Aku bacakan kamu, Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, kata Rasul Yohanes, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Tetapi Yesus meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup untuk selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Siapa yang bisa memberikan kunci maut, bahkan kunci sorga? Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepadamu gereja, aku memberikan kunci kerajaan sorga. Bisa nggak orang yang tidak punya sorga memberikan kunci sorga? Bisa. Kalau yang ku tahu orang yang 212 warga Monas pegang kunci sorga semua itu. Hanya tuan rumah, betul nggak? Saya nih misalnya, saya keluar kota, ya, atau saya nggak ada di rumah saya nih, ya. Saya berikan kunci itu atas perintah saya, bro. Saya yang punya, betul nggak? Kalau dia tidak, kalau bukan yang punya rumah, bisa nggak dia memberikan kuncinya? Nyolong lo, betul nggak? Yesus berkata, aku memberikan kunci kerajaan sorga. Dia punya kerajaan sorga, dia berikan kuncinya. Dan bukan hanya kerajaan sorga, dia pegang kunci neraka loh. Artinya apa? Artinya Yesus yang berhak memasukkan kita dari, memasukkan atau mengeluarkan kita dari neraka. Itu artinya, kamu baca Matius 25. Di akhir zaman nanti, Tuhan Yesus akan datang sebagai Raja. Dan dia akan memisahkan orang, mana yang masuk ke neraka, mana yang masuk ke surga. Bisa manusia melakukan itu? Nggak bisa. Nggak mungkin. Itu semua klaim-klaim Yesus. Dia sudah ada sejak kekal. Dialah yang awal dan yang akhir. Dialah terang itu sendiri yang datang ke dalam dunia. Dia sudah ada sejak sebelum dunia ini dijadikan. Yang kalian sering kutip, Yesus hanyalah sekedar utusan. Kalian baca Yohanes 17. Baca. Apa katanya di Yohanes 17? Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia dijadikan. Ayat 5-nya kau baca, jangan cuma ayat 3. Yesus berkata, Bapa mengasihi aku sejak sebelum dunia dijadikan. Kira-kira ada nggak orang gila ngeklaim sebelum dunia ini dijadikan, dia sudah ada sejak kekal? Dan buktinya apa? Ketika orang Yahudi berkata, apa buktinya engkau anak Allah? Apa buktinya engkau mengklaim engkau setara dengan Allah?
Yesus berkata apa? Rubuhkan bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Dia bicara tentang kebangkitan tubuh. Dan itu bukti. Ya. Kemudian bukan hanya itu. Aku kasih tahu klaim. Yesus memberikan hidup yang kekal. Nih, Yesus membangkitkan orang mati nih. Baca Yohanes berapa ya? Orang yang dalam kubur akan mendengar suara anak Allah. Nih. Tunggu Bu Sopi, sebentar ya. Saya mau tanyakan ini ya. Kenapa Yesus itu mengatakan dia adalah yang awal dan yang akhir? Memangnya dia itu Allah, Bu Sopi? Iya, Yang jelas. bisa mengaku akulah yang awal dan yang akhir, dan aku adalah hayat atau hidup, itu nggak mungkin, Bu. Manusia itu, Bu. Betul. Yesus juga mengatakan akulah al-hayat, kehidupan dan kebangkitan. Al-bait itu nama Allah, gelarnya Allah. Betul? Yesus berkata akulah kebangkitan dan hidup. Dan dia membuktikan itu loh, teman-teman muslim. Ya. Dia membuktikan, dia berkuasa atas kematian. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah al-bait, akulah al-hayat. Siapa itu? Itu gelar-gelarnya Allah kalian. Itu salah satu dari 99 Asmaul Husna. Tunggu Bu Sopi. Dimaling itu. Niru Allah. Iya, dimaling itu. Sebentar. Yesus niru Allah. Mengatakan dia itu al-bait. Salah, Allah meniru Yesus. Ada lebih dulu sebelum adanya Quran. Iya. Nggak mungkin Bu Sofi. Ini pasti Yesus niru ini. Niru di abad yang sekarang, ke-7 ini. Iya, sekarang kalian pikir teman-teman muslim ya. Manusia mana, nabi siapa yang mengklaim akulah kebangkitan dan hidup, dan pada akhir zaman dia mengklaim pada akhir zaman orang-orang yang mati di dalam kubur akan mendengar suaraku dan aku akan memberikan hidup yang kekal. Nabi mana yang bisa ngomong begitu, saya tanya? Ada Bu, ada. Ya. Kalau Yesus memberikan hidup kekal, artinya dia sendiri mempunyai hidup yang kekal. Makanya dia disebut Bapa yang kekal. Bahasa aslinya adalah Aviab, artinya Bapa dari kekekalan. Dia sumber hidup yang kekal. Maka Yesus berkata, di luar aku, kamu tuh gak bisa berbuat apa-apa. Mati kau di luar aku, karena dia sumber kita. Bapakku pengusahanya, tapi pokok anggur yang benar, kehidupan yang kekal, Bapak dari kekekalan itu Yesus. Yesus dengan kematiannya di atas kayu salib menebus dosa kita dan memberikan kita hidup yang kekal. Itu maksudnya. Dia diutus ke bumi. Ini muslim sering salah tangkap ya. Sang firman, anak Allah itu diutus ke bumi bukan untuk menunjukkan akulah Allah, sembahlah aku. Bukan itu. Tujuan anak Allah datang ke bumi adalah menghancurkan kuasa iblis, yaitu menjadi Adam, menjadi manusia yang kedua. Dan di dalam kemanusiaannya dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dia merendahkan dirinya. Tujuan dia itu bukan, hei akulah Allah, sembahlah aku. Sekarang aku tuh punya video ya. Ada orang yang mengatakan aku ini Tuhan. Barang siapa tidak menyembah aku, nanti kamu akan ku gini-gini. Banyak orang ngaku Tuhan, banyak orang ngaku Allah. Aku pun sekarang bisa ngaku Tuhan. Hei teman-teman TikTok, Sofia ini aku ini Allah, aku ini Tuhan. Kalau kamu tidak menyembah aku, sembarangan Bu Sofi. nanti Saya aku kutuk kalian. Saya Tuhan. Tuhan saya. Di Komal ini Agatha Tuhannya. Banyak orang Saya ngaku. Tuhan. Apakah kalau orang berkata akulah Tuhan, sembahlah aku, lalu itu membuktikan dia Tuhan? Itu receh, betul? Banyak Iya. orang bisa mengaku-ngaku Tuhan. Di rumah sakit jiwa tuh banyak orang mengatakan aku ini Tuhan loh. Bukti dan klaim. Ketika Yesus mengklaim akulah kebangkitan dan hidup, lalu Maria berkata begini. Maria ini bukan Maria Magdalena ya, ini Maria saudara Lazarus. Ya Tuhan, aku percaya bahwa nanti di akhir zaman saudaraku Lazarus ini juga akan bangkit. Yesus berkata tidak. Sekarang ini kalau kamu percaya, dia akan bangkit dari antara kematian. Dan Yesus membuktikan itu. Dia berkata kepada Lazarus, Lazarus, kom. Lazarus bangkit. Saat itu juga Lazarus bangkit. Nabimu bangkitin siapa? Gak ada yang dia bangkitin. Dimatiin banyak sama nabimu. Yang bangkit itu yang bawah, Bu, yang bawah bangkit itu, Bu. Kepala bawah bangkit. Ketika Yesus mengklaim dialah terang, dia betul-betul memberikan terang itu bagi kita melalui Roh Kudusnya. Ketika Yesus mengklaim dialah kebangkitan dan hidup, itu terbukti. Gitu loh teman-teman. Ya.
Jadi bukan pengakuan akulah Tuhan sembahlah aku yang kita butuhkan, tapi apakah ketika Yesus mengklaim itu ada buktinya enggak? Dia mengatakan begini, dia 3 kali ya. Aku nanti akan mati dibunuh di Yerusalem, tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Terbukti enggak klaimnya itu? Terbukti teman-teman. Kebangkitan Yesus itu enggak perlu lagi dipertanyakan. Kenapa? Buktinya ada gereja. Kalau Tuhan Yesus enggak bangkit, enggak mungkin ada orang Kristen. Betul nggak? Halo Sofiatul. Benar, Agatha ini benar, yang Bu. nonton aku. Kamu bikin Bu Sofiatul Udah kau diam ketar-ketir aja, aja kau diam loh. aja. Agatha ini mah. Kau diam. Ini orang banyak Anda- mau belajar di sini. Ya. Kalau saya ditanya, buktinya Tuhan Yesus mati di salib dan bangkit apa? Ada gereja. Adanya orang Kristen dari mulai abad pertama sampai sekarang itu bukti kebangkitan Tuhan. Karena kalau kamu baca sejarah, selama puluhan tahun, hampir 40 tahun, Bu Sofi ketar-ketir aku naik. Agatha mah nggak ngerti. Bu Sofi. Kamu mah nggak ngerti perasaan orang Aduh, ini orang kok. itu kalau nggak Oh, ini, sebentar dulu. iya, Oke. inilah Islam Gini ya, sejati ya. Ilham, saya Islam nanya. sejati ini seperti bukan ini. gitu Islam loh. sejati. Tulang Erben. Islam sejati ini itu tuh. Kemarin mulutnya naikin tidak dulu. terlatih. Sabar ya, Nanti ku Ilham. blokir kau, baru tahu kau. Etikamu itu harus dijaga di sini. Sengaja saya naikin kamu. Apakah kira-kira kamu sudah belajar etika selama kamu berdialog dengan saya? Ternyata masih sama ya. Jadi santai, tenangkan jiwamu, tenangkan jin korinmu ya. Biar Bu Sophie menyelesaikannya. Silakan Bu Sophie. Iya, tadi satu sudah membuktikan ya. Siapa ini namanya Simot apa nih siapa nama? Ya. Sekarang aku tanya, bisa nggak Tanya sama saya aja. hidup? Sofi tanya Akulah saya yang aja. awal dan yang akhir. Aku turun dari sorga. Aku sudah ada sejak kekal. Itu dilakukan oleh manusia. Coba kamu jawab Simot. Siapa yang bisa membangkitkan orang dari dalam kubur dan memberikan hidup yang kekal? Bom-bom aja main thread tadi pagi. Nah, Bapak tadi pertanyaannya apa? Kurang jelas. Ya kan ada si boker permanen itu. Saya ulangi ya. Tadi saya sudah tunjukkan sama kamu klaim-klaim Tuhan Yesus. Ya. Jadi begini Simot, kalau kamu mau belajar siapa Tuhan, ya, kamu jangan cuma 1 ayat 2 ayat. Yesus berkata, akulah utusan. Betul, orang Kristen Trinitas nggak ada yang nggak mengakui dia utusan. Dia utusan. Yesus itu nabi, betul Yesus nabi. Orang kami tidak ada yang tidak mengakui Yesus. Bahkan satu-satunya nabi yang sejati itu Yesus. Karena dia firman Allah yang langsung. Yesus itu raja, betul kami akui Yesus raja. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, betul di dalam kemanusiaannya dia melakukan kehendak Bapa. Ya, karena dia apa? Dia datang sebagai anak. Yesus itu beda dengan Bapa. Ya. Tapi dia datang sang firman itu melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Bapa. Kami tidak mengingkari itu, tapi kau baca ayat lainnya. Yesus itu siapa? Dia sudah ada sejak kekal. Dia turun dari sorga. Dia berkata, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau nggak melalui aku, kata Yesus. Dia jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dan dia buktikan itu, dia bangkit. Dialah yang awal dan yang akhir. Dia berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Kira-kira klaim-klaim ini tuh bisa nggak manusia biasa mengklaimnya? Coba kamu jelasin sama aku. Mustahil. Gak mungkin untuk dia bisa memberikan hidup yang kekal. Dia tuh pasti harus memiliki hidup yang kekal dulu, betul nggak? Misalnya nih, Simot, aku kasih kamu HP ya. Aku kirim HP. Gak mungkin aku sendiri nggak duit ataupun aku nggak punya HP. Nah kalau aku sendiri miskin, gimana aku bisa memberikan kamu gitu loh? Orang itu tidak mungkin memberi sesuatu yang dia tidak punya. Itu bohong, ya, bohong. Orang yang tidak punya kasih, tidak mungkin dia mengasihi. Yesus itu memberikan hidup yang kekal. Dia berkata, pada akhir zaman nanti aku akan membangkitkan orang-orang mati. Dan orang-orang di dalam kubur akan mendengar suaraku. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal. Aku akan memberikan hidup yang kekal. Artinya dia sendiri itu berasal dari kekekalan. Dia punya hidup yang kekal itu. Ya, tetapi kamu seperti orang Yahudi. Tadi loh responnya. Yahudi berkata begini, loh, kamu kan Yesus, anak tukang kayu. Kamu kan bapaknya namanya Yusuf, ibunya Maryam. Kan kita kenal. Kok kamu bisa berkata kamu memberikan hidup yang kekal? Kamu kok bisa turun dari sorga? Padahal kamu cuma manusia biasa.
apakah kamu lebih besar daripada bapak kami Abraham? Kata orang Yahudi. Sedangkan bapak kami Abraham telah mati. Apa? Sesungguhnya Abraham telah melihat aku. Orang Yahudi berkata, apa? Oh, loh, usiamu belum 50 tahun kau sudah lihat Abraham, katanya. Lalu Yesus berkata apa? Sesungguhnya sebelum Abraham ada, sebelum Abraham itu jadi, aku tuh sudah ada sejak kekal. Kenapa kalian itu melihat sisi kemanusiaannya saja? Kalian sama seperti orang Yahudi. Loh, kamu siapa kok kamu berkata kamu turun dari sorga? Orang kamu kan anaknya Maria. Bapaknya namanya Yusuf, kita kenal. Kok kamu mengklaim kamu turun dari sorga, katanya? Kok kamu mengklaim kamu memberikan hidup kekal? Jadi kamu hanya melihat satu sisi daripada Tuhan Yesus kita. Cobalah kamu pandang sisi yang lain. Ada kok di dalam Alkitab yang sama. Di dalam Yohanes itu juga kamu baca. Di dalam Matius kamu baca. Di dalam Markus kamu baca. Dia menghentikan badai. Dia meredakan laut. Dia memberikan mujizat 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Ya, dia berkata kepada Petrus, tebarkan jalamu sebelah kanan. Lalu ikan-ikan itu masuk. Siapa yang bisa memerintahkan badai, memerintahkan ikan itu untuk masuk? Lalu murid-muridnya sujud menyembah dan berkata, sungguh engkau anak Allah. Itu bukti yang nyata. Dia gak perlu bilang, akulah Allah, hei murid-muridku, aku Allah sembahlah aku. Enggak. Dia berkata kepada badai itu, diam dan jadilah tenang. Lalu murid-muridnya berkata, siapa dia ini? Sehingga alam pun taat kepadanya. Lalu sujudlah murid-muridnya kamu baca. Dan menyembah kepada Yesus. Lalu berkata, sungguh engkau anak Allah. Penyembahan kepada Allah itu gak perlu dipaksa. Bahkan iblis ketika datang, kamu baca di dalam kitab kami. Ketika datang menghadap Allah, Tuhan gak berkata, iblis, aku Allah sembahlah aku. Enggak. Tuhan malah nanya sama iblis, dari mana saja kamu? Betul gak teman-teman? Ketika malaikat itu benar. datang kehadap Allah, gak pernah Tuhan berkata, malaikat aku Tuhan sembahlah aku. Gak ada. Tapi secara naluri malaikat itu berkata, kudus, kudus, kuduslah engkau, Tuhan semesta alam. Tapi Tuhan gak pernah berkata kepada malaikat, malaikat aku Allah, sembahlah aku. Ketika iblis menghadap, kamu baca di dalam sidang ilahi, iblis menghadap Allah, menghadap Tuhan. Tuhan gak pernah bilang, iblis aku Allah, sembahlah aku iblis. Gak pernah Tuhan ngomong gitu. Gak pernah. Kenapa? Karena penyembahan itu harus keluar dari hati kita. Tuhan itu seorang personal, seorang pribadi. Artinya dia punya perasaan. Kamu baca ya Roh Kudus. Roh Kudus itu ketika kita menolak dia, Roh Kudus itu dikatakan apa? Dia undur dari kita dan dia berduka. Bayangin. Itu seperti orang yang ditolak pacarnya, tau gak sih lu? Kita udah jatuh cinta nih sama orang itu, ditolak lah kita ini kan. Cinta bertepuk sebelah tangan. Apa perasaan kita? Sakit. Sakitnya tuh di sini. Betul nggak? Yes, Itulah betul. Tuhan kita. Iya. Tuhan itu personal. Tuhan itu pribadi. Yesus itu tidak. Nih bayangin ya. Yesus berkata begini nih. Aku berdiri di depan pintu. Ini pintu hati yang Tuhan maksud. Dan mengetuk pintu. Barang siapa membuka pintu hatinya. Nggak didobrak sama Tuhan loh. Barang siapa membuka pintu hatinya, maka aku dan Bapa, kami akan duduk dan makan bersama-sama dengan dia. Tuhan berkata, mau gak kamu terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Dia tanya loh sama kita, mau gak kamu jadi anakku? Kalau kamu menolak keselamatan itu, Tuhan bilang, oke, itu pilihanmu nak. Tapi aku berduka karena engkau. Dia gak paksa kita loh. Ini masa anugerah. Nanti ada saatnya kita dipaksa, yaitu di mana? Pada waktu Yesus datang kedua kalinya. Pada waktu Yesus datang kedua kalinya, semua lutut harus bertelut. Dan semua lidah harus mengaku, dia Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sekarang ini dia masih menawarkan kita. Kamu mau selamat gak? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, lebih sedikit lagi yang setia. Tuhan gak paksa kita. Kalau kamu murtad, katanya apa? Kalau kamu murtad, kamu gak mungkin lagi loh bisa dipulihkan. Kenapa? Kamu menyalibkan anak Allah dan kamu mempermalukan dia di muka umum untuk kedua kalinya. Tuhan gak paksa kita untuk terima keselamatan. Kamu harus dengan rela hati membuka hatimu. Ini adalah masa-masa anugerah itu. Nanti kedatangan yang kedua, masa pintu anugerah itu sudah ditutup. Dan bagi siapa yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja, hukumannya apa? 72 bidadari. Mampus hukumannya. Bukan 72 bidadari, Bu ya? Mampus kalian. Itu kayak siapa sih Pak? Siapa sih yang orang Wanes juga nih? Siapa sih?
Bentar, Bu yang Sofi. punya kalam kudus itu Malikil. siapa sih? Malikil. Bukan yang punya kalam kudus itu loh, channelnya siapa sih? Pendeta kok. Si Hans. Hah? Pendeta Hans. Bukan. Pendeta yang Yosua punya Teu, Yosua channel Teu. Jose Teo. Yosua Teu. Saya pakai kalimat dia Yosua ya. Teu. Ada betulnya, kenapa? Kalau kamu Sebentar, terima Bu Sofi. Yesus sebagai Tuhan, konsekuensinya apa? Mampus, gue bilang lu. Bu Sofi, bentar Bu Sofi. Tapi kan standar Tuhan itu harus mengaku akulah Tuhan sembahlah aku, Bu Sofi. Gimana dong? Ya itu Aku- Kalau aku standar yang ngomong, kalian buat. silakan Bu, silakan. Utamanya sedikit ya. Yesus berkata begini nih. Kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati loh di dalam dosamu. Siapa akulah dia? Mesias anak Allah itu yang dijanjikan. Apakah dia pencipta? Yes, Yesus pencipta kita. Jadi jangan salah ya, Mikana dan orang-orang Wanes. Kami orang Trinitas mengakui Yesus itu adalah pencipta yang menjadi ciptaannya. Ya, ketika kami mengakui kemanusiaan Yesus bukan berarti kami tidak melihat bahwa dia pencipta. Kamu keliru. Hei orang-orang Onenes, kamu keliru. Ya, kami mengakui dia Yod-Heh-Vav-He, kami mengakui dia pencipta. Saya bisa buktikan ayat-ayatnya kalau Yesus itu adalah Yahweh. 30 ayat yang sudah saya catat. Yesus Yahweh, betul pencipta. Tapi dia bisa dibedakan dari Allah Bapa yang satu itu. Jadi Yahweh itu adalah nama korporat daripada Bapa, Firman, dan Roh. Tiga-tiganya menggunakan nama yang sama. Ya, makanya nanti di langit yang baru dan di bumi yang baru, baik anak domba maupun Bapa itu menggunakan satu nama yang sama. Ya, di Wahyu 3 ayat 12, Wahyu 14 ayat 1. Ya, anak domba dan Bapa menggunakan satu nama yang sama. Yang kita belum tahu namanya siapa. Ya, makanya dikatakan di dahi mereka yang diselamatkan atau dimeteraikan tertulis nama Allah dan nama anak domba. Itu satu nama aja. Kita nggak tahu siapa. Tapi di dalam perjanjian baru ini mereka juga berkarya di dalam satu nama. Yaitu nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bu Sofi, ini aku mau menyampaikan ya sebagai penyambung lidah netizen yang di bawah ya. Kenapa Yesus harus seribet itu sih dalam mengampuni dosa? Kenapa nggak langsung diampuni aja? Kenapa Ya, harus ribet disalib gitu? nah ada banyak orang berpikir kalau Yesus itu kan katanya Ar-Rahman Ar-Rahim gitu ya. Allah kan Maha Pengasih, Maha Pengampun katanya gitu kan. Bisa dong dia udah aku ampuni dosamu. Gitu kan? Itu kan pikiran kita. Nah, tidak semudah itu Jose. Kenapa? Karena kamu nggak tahu bahwa Allah kita itu raja. Dan ketika dia raja, maka dia memberikan hukum-hukumnya. Dan hukum-hukumnya itu kekal, nggak bisa dibatalkan. Nah itu bagi muslim nggak ngerti. Dia pikir enteng. Makanya di dalam muslim itu ada namanya nansak wal mansuk. Jadi ketika Allah ngomong A, besoknya tuh bisa jadi B. Iya apa enggak? Bahkan kalau kita mempelajari ada ratusan, lebih dari 200, ada ulama, banyak ulama ya, ini beda-beda. Ada yang mengatakan puluhan ayat, ada yang mengatakan ratusan ayat yang dibatalkan lalu ayatnya tuh bisa diganti loh teman-teman. Kalau kita nggak bisa, Ayat kita COD. nggak bisa. Ya ayat COD, ayatnya bisa dibatalin. Kalau Tuhan kita tidak, ketika dia mengeluarkan satu hukum, itu nggak bisa. Selamat pagi, selamat sore. Ya, sore. Tadi mana tadi? Ayatul modal congor. Ayat modal congor, datanya nggak ada. Tadi sudah dikasih ayat-ayat tadi. Islam sekali datang-datang tuh Kulo nuwun, sampurasun. Ya, ini memang menguji kesabaran kita ya. Makanya kalau reaksi manusiaku, gini, Agatha, kalau reaksi manusiaku itu jiwaku sudah berontak-berontak itu. Tapi Modal karena kita harus Aceh, modal congor, buktinya nggak kita harus rendah ada. hati, betul ya. Itulah perempuan. Tadi sudah dikasih ayat per ayat Pak. Jadi nggak usah Nah, jangan sini saya tunggu. kejang-kejang. Pak. Mana ayatnya? Saya tunggu, coba. Bentar kali. Ayat Kenapa apa yang Allah kau itu minta? kita cosplay jadi Tuhan kami? Tapi nggak ada Ini aja buktinya. yang tai sapi penghapus dosa itu bantah aja itu. Ya Tuhan. Ini mah receh sekali nih. Yesus kan mati sudah. Jadi tai sapi kan dikeramatkan. Pertanyaannya. Itulah Kamu baca penghapus deh. dosa bagi umat Kristen, tinggal bakar di sate. Wih, hilanglah Oke. dosa-dosa. Anggap saya nggak tahu ngejawabnya ya. Tapi Kai, pertanyaan saya ya. Kenapa Olomo itu meniru perkataan Yesus di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-17? Di mana? Sebutkan. Wahyu 1
Aku Al-Hadid berapa ya Bu Sophia? Aduh, nggak hafal kamu. Aduh. Allah yang zahir dan yang batin. Ini yang orangnya awal nggak dan hafal, yang baru akhir. nuduh-nuduh gitu. Kok gitu kok kejam. Iya, begini Kai. Al-Hadid nomor 3, Al-Hadid 3. Hafal. Ayat Dikatakan berapa lupa? dialah yang Oh, bisa awal ikut diskusi. al-akhir yang zohir. Perkataan Allahmu itu ada di wahyu kami. Kenapa Allah mengutip perkataan Yesusku? Jadi Gitu. kalian itu cuma alfa omega. Kalian itu alfa omega itu bahasa Yunani. Masa Yesus kena bahasa Yunani? Itu kan ngadi-ngadi. Tenangkan jinmu. Aku curiga Yesus yang niru Allah. Dan kan menggunakan alfa omega. Alfa omega itu bahasa Yunani. Kenapa Yesus ngambil bahasa Yunani? Ngadi-ngadi itu. Aduh, Agatha. Ternyata kayak gini ya. Yesus bahasa Yunani. Santai, sabar satu-satu. Kita saling mendengarkan. Beda, alfa omega itu bahasa Yunani. Kapan Yesus pakai bahasa Yunani? Aku jawab Tanya. Jawab. Silakan. Aduh, pura asumsi lagi. Kapan Yesus pakai bahasa Yunani? Asumsi juga ya Tul. Agatha ya asumsi. Aduh. Tolong limit dong suara saya itu nggak kedengaran. Bu Sophie, suara kencengin Bu Sophie. pada zaman Tenggelam suaramu Bu Sophie. Iya, bahasa Yunani itu bahasa lingua franca pada waktu itu. Kita bisa tunjukkan dari sejarah. Yesus menggunakan 3 bahasa. Makanya di atas kayu salib itu juga ada 3 bahasa di situ. Cuma gini ya Tul ya. Sejak kapan Yesus dan Musa di dalam Quranmu berbahasa Arab? Nah, itu yang gobloknya kalian. Sejak kapan Yesus sama Musa di dalam Quranmu tuh berbahasa Arab? Hah? Nggak dengar itu. Jadi kalian ya harus tahu dulu bahasa Arab. Ibrahim bahasa Arab, Yunus bahasa Arab, semua Arab. Gila lu bro, semua Arab. Nanti di surga Arab, semua Arab. Bagaimana mungkin ada Tuhan berbahasa Arab, Islam berbahasa Arab? Bahkan kalau kamu baca bahasa Arab itu, bahkan mulai abad keempat bahasa Arab mulai ada. Ibrahim itu tak kenal bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada mulai abad keempat Abdul. Kenapa kalian mencuri maling? Karena Muhammad adalah maling dari dunia. Bahasa Arab itu ada abad keempat. Di abad keempat lah bahasa Arab baru ada. Sejak kapan Yunus bahasa Arab? Sejak kapan Ibrahim bahasa Arab? Penipu kamu, pendusta, sakit jiwa kamu, penyakit ain kamu. Kejang satu kamu tahu. Itu sebabnya itu Muhammad itu dikit-dikit dia diruqyah Jibril. Hai Muhammad, semoga sakit ain. Ibrahim katanya berbahasa Arab, Yunus bahasa Arab. Ternyata bahasa Arab itu ada di abad keempat. Ini data, ini fakta. Ini mengakibatkan hancurnya Al-Quran karena bohong, buatan Utsman itu semua itu. Contoh, sebentar Sofi ya, aku terlanjur panas ini. Al-Isra ayat 1 dikatakan, hai tanda kurung Muhammad. Siapa si jahanam mana tuh yang masukkan kata-kata Muhammad di dalam itu? Dari itu ya. Ku berangkatkan kamu dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Sederhana bagi saya. Sudah ada ke Al-Aqsa di situ? Belum ada. Muhammad mati 632, Al-Aqsa dibangun 705. Kalaulah sebentar Adinda ya, ini Gurunda lagi berceramah ya. Nah, iya gini, kalaulah Al-Isra dibangun 705, bagaimana mungkin Allah mengatakan ku perjalankan engkau Muhammad dari Masjidil Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa? Belum ada belum ada Al-Aqsa. Apakah Allah berbohong? Aku tak mau mengatakan itu. Apakah Muhammad sudah mengenal Al-Aqsa? Aku tak mau mengatakan hal itu. Yang ku tahu, Utsman sudah tahu bahwasanya Al-Aqsa sudah dibangun. Apakah ini perkataan Utsman? Bisa jadi. Utsman sudah melihat adanya itu Al-Aqsa, sudah melihat dia. Apakah dia memasukkan kalimat si Utsman ke dalam Quran itu? Coba, Ferdi Rialdi pergi ke rumah sakit Betsaida tahun 70. Ternyata rumah sakit Betsaida belum dibangun tahun 70, dibangun tahun 100. Contoh ini. Kira-kira yang ngaur siapa? Ferdika atau sejarah? Tentulah sejarah itu yang kuat. Yang mengatakan aku pergi ke rumah sakit tahun 70 itu penipu ulung. Penipu ulung. Tak pernah aku pergi ke sana. Kalau ada yang menceritakan tentang diri itu bohong itu. Karena apa? Rumah sakit itu baru tahun 100 baru dibangun. Siapa yang menceritakan itu? Tentulah yang menceritakan itu yang pernah melihat rumah sakit itu pernah dibangun. Bisa jadi cucuku, bisa jadi anak-anakku yang menceritakan, oh iya dulu kakekku pernah ke rumah sakit itu tahun 100. Kacang goreng. Jangan begitu dong. Kalau itu Tuhan, harusnya Tuhan itu jujur. Kalau itu Nabi, harusnya Nabi itu jujur. Masa
Isra Mi'raj dia dikatakan perjalanan ke Masjid Al-Aqsa. Lihat data sumber itu. Al-Aqsa dibangun 705 zaman Umayyah. Kamu itu makan kuaci dulu. Boleh nambahin dikit sebentar Silakan, ya, Om. teman-teman. Ya oke, izin ya teman-teman ya. Jadi di hadapan 488 viewer di sini, gue cuma mau ngomong ya. Kalian bisa saksikan sendiri, ini ada muslim botol yang naik. Dia itu sedang melempar batu dari rumah kacanya sendiri. Dia tidak sadar ketika dia lemparkan pertanyaan itu membuat bangunan rumah kaca itu jadi runtuh. Karena betul yang tadi dikatakan oleh Ibu Sofi. Bagaimana mungkin kalau kita memakai standarnya sendiri, apakah Yesus dan Musa itu berbahasa Arab? Tentu enggak. Dan bahkan di dalam Al-Quran itu sendiri, kita tidak mendapati satupun ajaran Yesus. Kenapa bisa begitu? Bagaimanakah kita bisa mempercayai orang yang 600 tahun kemudian menulis Quran itu, ketimbang dengan murid-muridnya sendiri, yang mendengar langsung ajarannya dia, yang berbicara dengan gurunya. Karena apa? Karena Muhammad tidak mengerti apa yang dia sedang katakan. Dia tidak mengerti sama sekali. Dia menulis itu ribuan kilo dari tempat Yesus itu dilahirkan. Sementara murid-muridnya itu sendiri atau gereja itu lahir dari dalam bait Allah. Bagaimana mungkin kita bisa membuat ini jadi satu komparasi? Ini udah no kontes. Ya, makasih Alul Kitab. Aku mau nambah sedikit, nggak apa-apa ya. Bang Freddy, jangan lupa ini Adinda yang di Bang Sapa dulu. Iya, 2 menit ya. Untuk syarat Nabi itu harus lulus kualifikasi yang sangat tinggi. Ya. Kalau aku baca-baca yang di Ono si Momon, jangankan jadi Nabi, menjadi lulus seleksi security mungkin nggak lulus. Security itu menjadi seorang security haruslah nggak boleh kepala gede, nggak boleh. Merugikan perusahaan. Kenapa merugikan perusahaan? Karena nanti nggak boleh kepala besar dan matanya merah. Iya, nggak boleh kepala gede, merugikan perusahaan. Nanti diukur ulang, hanya karena satu orang ini diukur ulang, merugikan perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi security nggak boleh mata merah, nakut-nakutin customer nanti. Selamat datang di mall kami, matanya merah, Mbak, kata dia gitu. Kabur customer. Yang ketiga, kepalanya besar. Matanya mentalnya nggak boleh mental maling, menjadi security. Ya kan, apalagi nyolong kain merah gitu, nggak boleh menjadi security. Terus untuk syarat security nggak boleh dia itu penyakit mental, nggak boleh. Dikit-dikit bunuh diri, nggak boleh. Harus sehat akal dan jiwanya, harus bisa membedakan mana air bersih, mana air bangke. Nanti di kamar mandi itu nanti air bangke semua disediain. Kabur nanti apa customernya dari mall itu, nggak boleh itu. Syarat security loh. Iya. Nggak boleh kena terus angin. Terus kalau dia mau syarat masuk security, badannya itu harus bersih lah, nggak boleh tatoan, nggak boleh, apalagi ada benjol-benjolan, nggak boleh. Nanti kalau ditanya kenapa ada bentolan, ini tanda kesekuritian, nggak boleh tanda kesekuritian. Iya, ini ada benjolan di pundak kiri sebagai tanda kenabian, itu nggak boleh ya kalau security ya? Security nggak boleh. Kenapa ini dapat bentolan di sebelah kirimu? Ini tanda kesekuritian. Dan itu pecat, penyakitan kamu gitu. Nggak boleh. Oke, lanjut tadi Mbak. Terus juga Muhammad itu kan giginya rontok di depan. Nah itu kalau jadi security boleh nggak? Nggak usah bikin nama Bu Sofi. Sarkas aja kayak tadi. Jangan sebut namanya. Security. Iya. Lah iya. Iya halus. Kan nggak boleh gigi rontok di depan. Nggak boleh. Gigi rontok bagaimana? Kan? Iya. Jadi kalau menjadi security itu gigi rontok. Bentar di BCA. Selamat pagi Ibu. Ibu kan mau di ATM itu. Ngomong apa sih? Iya. Ya teman-teman ya. Jadi syarat security itu kita harus lulus seleksi yang sangat ketat. Makanya security itu aku sangat hormat kepada mereka. Mereka tubuhnya tegap, enggak bongkok. Iya kenapa? Kalau orang cowok tuh jalannya agak sangkuk gitu, agak bungkuk ke depan, itu tandanya banyak maunya loh. Itu tandanya emang nafsu seksnya kuat. Bongkok udang bongkok. Nafsu seksnya kuat katanya ya. Cari cowok yang begitulah teman-teman yang agak bongkok-bongkok gitu katanya. Terus teman-teman ya, sebentar kata ya 30 detik lagi. Ini syarat security ini, jadi harus kita tahu ya. Menjadi syarat security harus bisa baris berbaris, tegak, harus tegak, jangan bongkok. Apalagi mau tumbang, nggak boleh, harus tegak.
Ya, begitu Adinda Grace dapat bawah ini. Nah, terus apa lagi security? Kalau dia menoleh dipanggil, halo Ferdi Rialdi, aku harus menoleh pakai leher, jangan seluruh badan memutar, nggak boleh. Kalau security boleh pakai celak. Kalau security nggak boleh. Boleh pakai eyeliner, boleh. Nggak boleh pakai celak, nggak mau malu, nggak boleh. Nggak boleh. Bersih. Kayak Agatha gitu kan pakai eyeliner kan cantik ya matanya Agatha ya. Gitu, cakep. Nggak boleh security pakai eyeliner. Nggak boleh pakai eyeliner, iya. Kali security cewek. Oh gitu ya. Udah itu doang sih share security. Ingat ya, share security. Boleh dong Bu Sophie tuh. Jadi aku jadi cantik tuh pakai eyeliner. Tuh anaknya Agatha udah menjerit-jerit. Anak siapa? Mama. Ya anakku juga menjerit-menjerit ini ha. Ya oke, ini ada Mbak Libra ini. Silakan Adinda. Halo. Ya, halo. Selamat sore Mbak Adinda. Muslim atau Kristen Mbak Adinda? Sore, saya Muslim. Assalamualaikum buat saudara saya. Salam buat saudara kakak yang sesama Kristen. Ya, salam ya. Ukti. Saya serahkan kepada Bang Ferdi ya. Bang Ferdi. Iya Adinda. Abanda ada sedia untuk kakak ini. G apa namamu sayang? Gemini. Oh ya, silakan. Apa Gemini? Waduh, pakai sayang. Iya, sayang itu tidak harus memiliki kok. Kalian kan Cepet, Bang Ferdi. Bentar, kalau ini biar komanya rame 3.000 penonton kayak Mikana dong. Gemini cantik gitu. Oh, Gemini cantik. Nggak perlu lah, terus nanti kalau cowok Gemini cantik mau nanya yang cantik dan manis ya. Yang cantik. Dan manis mau bertanya apa? Gimana Yesus berkata akulah Tuhan sembahlah aku lagi? Nanti kakak cukup kamu. Ya aku mau tanya gini. Kalau memang ya Tuhan kalian itu Yesus, kenapa Tuhan itu meski meninggal dulu gitu? Kan Tuhan, kenapa mesti meninggal? Iya, Adinda. Oh, Ibu Sophie, silakan Ibu Sophie. Lah, lempar-lemparan ini. Begini ya, Gemini yang cantik dan manis. Najong juga gue lama-lama. Gini loh ya Dek. Jadi tadi Kak Agatha kan juga sudah mengatakan ya, bahwa di dalam Alkitab kita itu ada satu hukum namanya nyawa dibayar nyawa. Dan di dalam Alkitab kami, di dalam Mazmur 51, dikatakan kita itu berhutang nyawa sama Tuhan. Jadi bagaimana caranya Tuhan mau menebus kita? Dengan membayar nyawa yang tidak bersalah. Nah di dalam perjanjian lama kalau kamu baca bangsa Israel, mereka mempersembahkan darah binatang. Ya, Imamat 17 ayat 11 berkata apa? Aku memberikan kepadamu, coba kita buka. Kamu punya Alkitab nggak di situ? Enggak. Nih aku bacain kamu catat ya, adikku yang cantik dan manis yang lembut. Kenapa? Nih, gue udah mulai berubah nih Agatha. Catat ya, Imamat 17 ayat 11, oke? Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Nah, jadi di dalam perjanjian lama, kalau kamu baca, Tuhan itu memerintahkan kita ketika kita mau datang menghadap, itu harus ada korban darah. Korban pertama dilakukan di Taman di Eden. Kamu baca Kejadian 3 ayat 21. Ketika Adam dan Hawa berdosa, maka Allah itu membunuh binatang pada waktu itu dan memakaikan kulitnya untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa sebagai akibat dosa. Ya. Nah, sejak saat itu maka manusia terus-menerus mempersembahkan korban darah binatang. Sebagai contoh di Kejadian 4 itu cerita Kain dan Habel. Ya, Kain dan Habel. Kamu ada kan di dalam Quranmu cerita Kain, siapa ya kalau di Quran? Kobil dan Habil ya? Habil dan Kobil. Iya, Kobil Habil. Kobil dan Habil. Kamu tahu nggak si Kobil ini mempersembahkan apa, si Habil mempersembahkan apa? Nggak ada itu cerita. Kobil Habil ini bukan mempersembahkan, dia hanya saja kalau nggak salah merebutkan sesuatu. Saya juga nggak terlalu paham kalau masalah itu ya. Nggak ada itu. Pernah baca. Nggak ada. Aku lebih khatam. Rebutan cewek ada, cuman kan rebutan cewek kalau nggak salah. Tetap ada, cuman kan aku ini kan masih belajar ya, nggak ada itu. Belum menguasai semuanya lah. Terus tadi kan gini ya. Tadi itu kan kakak bilang
Sebentar, aku belum selesai. Sebentar. Menebusnya Sebentar, aku belum selesai. Kamu kan tanya kenapa Tuhan kami harus mati. Loh iya ya, namanya jawabannya lebih panjang lah, Dek. Ya, yang namanya jawaban lebih panjang dari pertanyaan. Coba kalau kau ujian, pertanyaannya cuma satu baris, jawabanmu satu lembar. Gimana sih kau ini? Apa kau mau ku balik? Kau yang mau ku tanya? Nanti kau ku tanya, kau nggak bisa jawab, nanti nangis. Kamu mau gantian? Aku yang tanya. Jangan aku pendek gitu saja tanyanya. Bu Sophie, ini kan Kak Gemini yang cantik dan yang manis, jangan gitu dong. Iya, makanya sabar ya kan. Kalau kamu yang bertanya, jawabannya pasti lebih panjang. Kalau aku yang tanya, nanti kalau kau jawab, ya gantian, ya. Tapi nanti kau mampus kalau nggak bisa jawab, ya nangis kau. Nah, sekarang kamu dengerin ya. Kenapa Santai Tuhan itu aja, harus nggak usah mati? kasar kan. Iya kan aku udah bilang adikku yang cantik dan manis, ya kan? Oke, Kau lanjut. dengarin jawabannya tadi. Di Imamat 17 ayat 11 tadi dikatakan apa? Tidak ada penebusan dosa tanpa penumpahan darah, betul? Lanjut. Ya enggak, ya enggak dengar. Nah, makanya di perjanjian lama itu mereka selalu mempersembahkan anak domba. Itu terus-menerus dari mulai Taman di Eden, mulai Kain dan Habil, terus-menerus sampai Abraham, sampai Nuh. Ya. Sampai pada zaman Musa. Mereka setiap tahun mempersembahkan itu. Nah, tetapi itu cuma perlambang, cuma simbol bahwa suatu saat anak domba yang sejati, yang Allah sediakan sendiri bagi kita, itu akan datang. Siapa itu? Mesias. Makanya kalau kamu baca tadi Yohanes 1 ayat berapa tadi ya? Yohanes 1, anak domba Allah tadi. Ketika Yohanes melihat Yesus, dia berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi yang dijanjikan itu Yesus, Mesias yang akan mati menjadi anak domba pengganti dosa-dosa kita. Gitu loh, Dek. Ya? Ngerti kau? Itu tadi aku sempat dengar omongan kakak yang katanya menebus nyawa dibalas nyawa. Emangnya Yesus dibunuh? Iya dong, Yesus itu dibunuh. Memangnya diserupakan? Tidak ada Karena katanya diserupakan. kan Yesus meninggal terus kalau memang ya dia meninggal dulu terus bangkit di ketiga apa itu, terus yang bikin dia meninggal itu siapa? Dia disalibkan karena dia dihadapkan ke mahkamah agama oleh orang-orang Yahudi. Iya, yang menyalibkan dia adalah tentara Romawi. Yang bikin Yesus meninggal itu siapa? Ya aku jawab pakai ayat aja ya. Di dalam Yohanes nih Yesus berkata nih, tidak ada seorang pun dapat mengambil nyawaku, melainkan aku menyerahkannya atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus mati dengan sendirinya. Iya, karena dia nggak berdosa. Atas kehendaknya sendiri. Kalau Dia memang berkata atas gini, kehendak sendiri berarti Yesus bunuh diri. bunuh diri sembarangan lu. Kan katanya atas Nih, kehendak kalau bunuh sendiri. diri bisa bangkit lagi nggak? Bunuh diri bisa bangkit nggak? Kalau memang ya bisa bangkit, yang bangkitkan siapa? Dia sendiri. Tadi dia Dirinya berkata, dan Bapa. aku berkuasa untuk menyerahkan nyawaku. Mungkin gini. Menurut kamu, kalau orang dengan sukarela pergi ke medan perang dan dia mati di medan perang, bunuh diri atau pahlawan? Dia kan sadar kalau dia itu Enggak, jawab dulu. Kenapa? Ketika seorang pergi ke medan perang dengan sadar dia tahu bahwa itu harus dia tempuh dan dia mati di medan perang. Menurut kau kematiannya itu bunuh diri atau pahlawan? Jangan disamain sama peperangan, Pak. Oh ya ini, bentar. Tuhan yang di sini Dengar kan dulu, mereka dengar kan manusia jawab biasa. dulu. Ya ini kan saya lagi Pahlawan. jawab. Oke, pahlawan apa bukan? Iya memang pahlawan tapi kan beda cerita. Oke, terima kasih. Oke, udah. Sekarang Oke, sekarang contoh misalnya begini. Kalau dia melindungi keluarganya nih Pak Erden. Misalnya keluarganya mau dibunuh gitu kan. iya. Lalu si kepala keluarga ini, si ayah ini, dia berkata, udah keluargaku jangan dibunuh, aku aja yang mati. Kira-kira dia bunuh diri apa dia menyerahkan nyawanya? Bu, kan ini agama kasih. Kok konteksnya bunuh-bunuhan, ngeri banget, serem banget. Sabar Abdul, nanti aku lawanmu Abdul ya. Bagian kamu mah saya. Ya, yang bagian lembut-lembut biar ke saudara-saudara saya. Sabar ya Kakanda ya, biar Adinda Gemini dulu ya. Ya justru itulah dia datang tugas yang dia terima. Nih saya bacakan kamu ya. Anak manusia datang bukan untuk melayani, melainkan bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah tugas yang kuterima dari Bapa. He came to Bapak die. itu siapa, Kak? Tuh, Bapa itu ya bapaknya Tuhan Yesus, asal muasalnya Yesus.
Berarti Tuhannya ya, berarti Yesus punya Tuhan. Bukan, Yesus punya Bapa. Bapa itu Allah. Bapa itu Allah, Yesus punya Bapaknya. Ke di roomnya Mikana ya. Enggak juga, saya nggak pernah juga gabung ke situ. Iya, jangan botol. Yang disembah orang Kristen itu adalah Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana diskusi yang sangat menarik ya, bagaimana mereka mendiskusikan ketuhanan Yesus yang datang ke dalam dunia ini. Memang banyak orang saudara kita muslim yang tidak terima dengan ketuhanan Yesus, tapi dalam kekristenan mengajarkan bahwa Yesus itu datang ke dalam dunia ini menyelamatkan kita yang berdosa. Maka dari itu percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat. Dan kalau tidak percaya dengan Yesus, engkau akan binasa. Mana yang kita mau pilih? Ya, hidup ini pilihan. Ya, Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Aku." Maka dari itu bersandarlah kepada Tuhan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.